Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Mari kita awali pertemuan sore ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja juga kita mari memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang secara khusus alhamdulillah hari ini kita telah memasuki pelaksanaan ibadah puasa hari ke-16. Mudah-mudahan ibadah ini dengan ibadah-ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan kita kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan harapan mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, melanjutkan apa yang telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, bahwa ilmu adalah menduduki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Dengan ilmu, derajat kehidupan manusia itu dijunjung tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan dalam konteks kedudukan ilmu bagi umat manusia, bagi kita sebagai hamba Allah adalah disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim, wabihi, yani wabil ilmi, dengan ilmu azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salamu alal malaikati. Dengan ilmu Allah menampakkan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para malaikat tentang keutamaan hambanya yang bernama Adam sebagai makhluk manusia yang pertama. Wabihi azharallahu subhanahu wa ta'ala fadla Adam alaihi salam alal malaikati. Dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala menampakkan keutamaan Nabi Adam alaihi salam pada para malaikat. Wa amarahum bisujudi lahu, dan Allah memerintahkan para malaikat tadi untuk mereka sujud kepadanya. Ini penghormatan Allah yang diberikan kepada Nabi Adam. Dan ditampakkan keutamaan ini kepada makhluknya yang lain, yaitu para malaikat. Wa innama syaraful ilmi
Dan sesungguhnya kemuliaan ilmu itu likaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqu bihal karamah indallahi ta'ala wassa'adatal abadiyah. Dan sesungguhnya keutamaan ilmu itu adalah dikarenakan adanya ilmu itu adalah sebagai wasilah, sebagai perantara ila taqwa, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, allati yastahiqu bihal karamah, yang dengan wasilah itu ia akan memiliki kemuliaan karamah indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah, wassa'adatal abadiyah, dan kebahagiaan yang abadi. Oleh karenanya juga ada dalam firman Allah itu, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mencarilah kamu bekal sangu, sesungguhnya paling baiknya bekal hidup, sangu hidup itu adalah at-taqwa. Inna aqrabakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Disyariatkannya ibadah puasa Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang takwa. Nah, wasilah takwa itu adalah ilmu. Dan inilah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, ya, dan kepada Adam sebagai makhluk manusia yang diciptakan pertama kali. Setelah ia diciptakan, Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah mengajarkan berbagai macam nama-nama. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia, yakni Allah, ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Tsumma 'aradahum 'alal malaikati, kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat. Faqala, seraya berfirman, ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kata Allah, sebutkan kepadaku, wahai para malaikat, nama semua benda itu jika kamu yang benar. Para malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Itulah keistimewaan makhluk manusia. Kalau sifat-sifat yang lain pada diri makhluk Allah seperti berani, takut, gemuk, besar, kecil, lahir, mati, ada pada makhluk yang lain seperti binatang, tumbuhan, subur, tidak subur. Tapi ilmu ini hanya diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka sabda Rasul, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Bahkan para malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amarahum bis-sujudi lahu. Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Wa kana minal kafirin. Para malaikat seluruhnya bersujud atas perintah Allah kepada Nabi Adam alaihissalam, kecuali iblis yang tidak mau bersujud. Aba wastakbar, ya, enggan, menolak, membangkang, wastakbar, dan bersikap sombong. Wa kana minal kafirin, dan ia iblis itu termasuk orang-orang yang ingkar kepada perintah Allah. Ilmu inilah yang menjadi perantara, wasilatan ila taqwa, perantara kepada takwa kepada Allah, allati yastahiqqu bihal karamah, yang dengan takwa itu, dan dengan wasilah itu yang ditakwa, sang hamba diri kita memiliki kemuliaan indallah ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassa'adat al-abadiyah, dan akan memiliki kebahagiaan yang abadi. Kalau ada ungkapan wabil imtihani yukramul mar'u aw yuhan, juga mungkin kita tidak salah mengatakan wabil ilmi yukramul mar'u aw yuhan. Kapan dengan ilmunya seseorang itu akan mendapat kehormatan? Bila ilmu itu digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan posisinya. Kapan yuhan? Kapan seseorang itu akan terhina? Bila ilmu itu tidak ditempatkan pada tempatnya. Jadi saya rasa kalau ada ungkapan wabil imtihani yukramul mar'u aw yuhanu, wabil ilmi yukramul mar'u aw yuhan. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah rahmatullah alaih, sebagaimana disebutkan untuk Syekh Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya. Apa katanya? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ta'allam, belajarlah kamu, carilah ilmu. Fa innal ilma zainun li ahlihi, maka sesungguhnya ilmu itu adalah hiasan bagi pemiliknya. Dengan ilmu diri seseorang akan terhiasi, akan menjadi indah. Dengan ilmu seseorang akan menjadi mulia. Dengan ilmu seseorang akan menjadi orang yang terhormat.
Tetapi seperti kata saya tadi, barangkali juga dengan ilmu seseorang bisa jadi nistapa dan hina karena salah menempatkannya. Tetapi ini disebutkan, ta'allam, belajarlah kamu, carilah ilmu olehmu. Fa innal ilma zainun. Maka sesungguhnya ilmu itu adalah hiasan bagi pemiliknya. Wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Ilmu itu adalah suatu keutamaan. Wa unwanun likullil mahamidi, dan tanda bagi siapa orang yang memujinya. Ini juga adalah memberi pemahaman kepada kita bahwa dengan ilmu seseorang akan mendapatkan pujian. Tapi juga dengan ilmunya bila disalahgunakan, seseorang akan mendapat cacian dan makian. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Dan adalah ada kamu pada setiap hari kehidupanmu mustafidan, orang yang memberi faedah, memberi manfaat dengan ilmunya kepada orang lain. Ziyadatan minal ilmi, dan dalam kamu ada di setiap kehidupan kamu ziyadatan minal ilmi, upaya untuk selalu menambah ilmu pengetahuan. Makanya kewajiban menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Jangan hanya karena sudah tamat TK berhenti, tamat SD berhenti, tamat MI berhenti. Jadi kata si Syekh tadi, wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan min al-ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Jadi ini mengibaratkan si Syekh tadi, dan hendaklah kamu berenang dalam luasnya samudra ilmu sehingga kamu banyak memberikan faedah-faedah kepada orang. Tentu saja dengan itu kamu juga akan memperoleh berbagai macam faedah, karena kita selalu berada dalam luasnya samudra ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu semakin dicari, semakin luas, semakin tidak ketemu tepinya. Kalau kita dulu ketika diajari oleh orang tua kita bagaimana sholat, ikut, ya sudah. Berdiri, ruku, sujud, assalamualaikum, mancal keluar. Ya kan? Itu anak kecil. Jadi kalau ada di antara kamu yang sudah assalamualaikum terus mancal, ya jawab sendiri. Tapi semakin kamu dalami maya kamu fi ilmi sholati, semakin terasa luasnya ilmu tentang sholat. Semakin tak ketahuan tepinya, semakin dalam samudra ilmunya itu. Makanya kata si Musannaf tadi, wasbah, dan dalam kamu selalu berenang fi buhuril fawaid, dalam luasnya lautan-lautan yang penuh dengan faedah. Coba semakin kita kaji dalam pelajaran kelas 1 kita belajar ruku dulu ada
6. Ya, semakin kita tingkatkan, apa dalilnya kok 6? Semakin kita gali, ternyata di situ ada berbagai macam pendapat ulama tentang rukun wudu. Itu semakin digali, semakin tampak luasnya suatu ilmu pengetahuan. Dan syukur alhamdulillah kalian datang dari berbagai macam tempat ke sini, ke pondok pesantren Al-Amin untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan kita, untuk berenang bersama-sama dalam luasnya samudra ilmu pengetahuan. Coba antum datang dari Bangkalan, antum baju merah Pasuruan, antum Palembang, Aceh, terus Sumeneb. Nah, antum Jember, Podai, Sudi, itu Bangkalan. Ustaz, antum datang dari Sumeneb, dari Aceh, dari Palembang, dari Sumeneb, dari Bangkalan, dari Pulau Sepudi, dari peragaan sendiri, berkumpul bersama, berenang dalam samudra lautan ilmu. Masya Allah. Dan disitulah kita akan menemui mutiara-mutiara ilmu pengetahuan. Dan disitulah kita semua menggali, menyelami dalamnya lautan ilmu, menyeberangi luasnya samudra ilmu pengetahuan, menerjang badai ombak ilmu pengetahuan. Semakin digali, semakin menantang. Makin menantang. Itulah ilmu. Maka kata Syekh tadi lagi, tafaqqah. Maka hendaklah kamu betul-betul memahami suatu ilmu yang kamu pelajari. Fa innal fiqha, karena sesungguhnya pemahaman itu afdalu qaidin ilal birri, paling utamanya pembimbing yang membawa diri kamu ilal birri, kepada kebaikan, wa taqwa, dan kepada takwa, wa a'dalu qasidin, dan imbangnya tujuan. Jadi orang yang berilmu dan betul-betul memposisikan ilmunya, maka ilmu itu akan menjadi pembimbing dirinya kepada kebaikan dan takwa kepada Allah, dan sampai kepada tujuan dengan lurus. Itu seperti kata saya tadi, kalau ilmu itu digunakan pada tempat yukramu, tapi bila tidak digunakan pada tempatnya, yuhan, dia akan terhina dengan ilmunya. Seperti yang dalam kehidupan nyata banyak kita menyaksikan keadaan orang-orang yang berilmu. Ada yang yukramu, ada yang yuhan. Dilanjutkan, huwal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunyi min jami'is syada'id.
Dialah ilmu yang menjadi penunjuk al-hadi ila sunanil huda, menjadi penunjuk kepada sunnah Rasul dalam sunnah-sunnah, petunjuk, bimbingan. Nah, di sini saya tanyakan kepada Ustaz juga, itu ila sunanil huda, kepada sunnah Rasul. Dengan ilmu kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah yang telah membawa tuntunan agama Islam bagi manusia seluruhnya. Wal hisnu, ilmu itu adalah benteng yunji min jami'i syada'id, yang bisa menyelamatkan dari segala musibah, syada'id, masaib. Jadi dari bait ini adalah ilmu itu adalah menunjuk kepada tuntunan agama. Ilmu itu adalah benteng yang bisa menyelamatkan diri dari segala macam musibah. Coba dalam kehidupan yang sederhana saja, kalau kita mampu menempatkan ilmu pada tempatnya, melaksanakan sesuai dengan fungsinya. Tidak usah jauh-jauh, kita ngambil contoh. Alhamdulillah, Ustaz Hakim dengan ilmunya dia hidup bahagia di sini di pondok, banyak dibutuhkan orang. Ustaz Agus Wedi dari Pulau Sepudi, dengan ilmunya dia hidup di sini bahagia dengan keluarganya. Bisa selamat dari segala macam musibah, dengan catatan kullun ya'mal ala syakilati. Kalau kita kullun ya'mal ala ilmihi, kalian datang dari sini, dari tempat masing-masing ke sini mencari ilmu. Untuk apa tujuannya? Untuk memperoleh tentu saja ridho Allah, untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Di mana? Fid dunya wal akhir. Jadi huwal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'i syada. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitan min alfi abid. Sesungguhnya orang yang faham, faqih, alim, orang yang mengerti, seorang yang alim, sesungguhnya seorang yang alim, yang faqih, mutawarri'an, yang wara', asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Itu bagi syaitan akan lebih sulit menggodanya daripada 1000 abid bighairi ilm. Itu. Jadi satu orang alim yang faqih, yang wara, itu bagi syaitan asyaddu ala syaitan, artinya lebih sulit bagi syaitan untuk menggodanya daripada 1000 abid bighairi ilmi.
Makanya disebutkan di situ mayya'mal bi ghairi ilmin, orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu itu la yanfa'u syai'an, tidak akan mendatangkan suatu manfaat apapun. Ya kalau tidak tahu ilmunya, ya tidak karuan hasilnya. Tidak karuan. Mau sholat tidak tahu ilmunya. Ya nanti sujud, setelah sujud rukuk. Tidak karuan. Tidak tahu ilmunya, tidak tahu syarat rukunnya. Ya sholat asal menghadap ke timur, ke selatan, ke utara. Karena tidak tahu ilmunya. Hanya ikut-ikutan. Alat taqlidil a'ma. Amaluhu alat taqlidil a'ma. Ya kerjanya hanya taklid buta itu. La yanfa. Itu. Jadi dengan demikian semakin yakin bagi kita bahwa melakukan sesuatu tanpa ilmu akan menghasilkan kesia-siaan. Ilmu adalah suatu karunia yang diberikan Allah kepada manusia. Bahkan dengan ilmu yang diberikan, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam, memerintahkan Allah para malaikat untuk sujud kepadanya dan ditantang oleh Allah untuk menyebutkan nama-nama itu. Maka para malaikat berkata, la ilma lana illa ma 'allamtana. Berbahagialah kita di mana oleh Allah diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh merupakan ilmu yang nafi, bermanfaat, sehingga kita bisa memperoleh apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Laulal ilmu lakana an-nasu kal baha'im. Bahkan disebutkan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u warasatul anbiya. Posisi-posisi orang yang berilmu itu Masya Allah. Kita lanjutkan. Wa kadzalika fi sairil akhlaq. Begitu juga tentang macam-macam akhlak. Artinya akhlakul karom, akhlak-akhlak yang mulia. Ya. Di sini yang dimaksud, tapi di sini disebutkan mana akhlak yang baik dan mana akhlak yang jelek. Wa kadzalika fi sairil akhlaq, begitu juga dalam banyak macam-macam akhlak. Nahwu seperti al-jud. Al-jud itu apa? Iya. Dermawan, apa? Suka memberi, kata bahasa Maduranya lampu. Suka memberi al-jud. Lawannya al-bukhl. Nahwu al-judi, nahwul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wat takabburi wat tawadhu'i wal iffati wal israfi wat taqtir wa ghairiha. Seperti suka memberi, wal bukhli seperti kikir, bakhil, wal jubni seperti pengecut, ya, penakut, wal jur'ah seperti berani, wat takabbur seperti takabur, wat tawadhu'i seperti dan tawadhu, wal iffah. Iffah ini wal iffah dan berbuat baik
Ya. Wal israf, dan apa israf itu? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Wa taqtir, dan tidak suka memberi. Taqtir. Sama dengan bakhil. Wa ghairiha, dan lain-lainnya. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Maka sesungguhnya sombong, bakhil, pengecut, boros, dan israf haram. Sifat-sifat itu haram, tidak boleh. Wala yumkinu taharruz anha illa bi ilmiha, yang tidak mungkin memeliharanya dari sifat-sifat tersebut illa bi ilmiha, kecuali mengetahui ilmunya. Wa ilmi ma yudaduha, dan mengetahui ilmu lawan dari. Kalau takabur apa? Tawadhu. Kalau bukhl, bakhil apa? Jud. Kalau israf apa? Boros. Lawan boros apa? Hemat. Dan lain-lainnya. Fayuftarudu ala kulli insanin ilmuha, maka wajib bagi setiap manusia mengetahui macam-macam ilmu dari macam-macam sifat tadi itu. Wa qad sannafa sayyidul imamul ajallu syahidu Nasiruddin Abul Qasim kitaban fil akhlaq wa ni'ma ma sannafa. Dan sungguh telah apa artinya sannafa? Al-Lafah, mengarang As-Sayyid Al-Imam Al-Ajallu. Ini gelar yang diberikan kepada beliau, yaitu Nasiruddin Abul Qasim As-Sayyid Al-Imam Al-Ajallu As-Syahid, yang bernama Nasiruddin Abul Qasim kitaban. Beliau telah mengarang kitab fil akhlaqi, dalam al-akhlaq, wa ni'ma ma sannafa, dan sungguh bagus apa yang ia karang. Fa yajibu ala kulli muslimin hifdzuha, maka wajib bagi setiap muslim menjaganya. Wa amma hifdzu ma yaqu fi ba'dil ahayin, adapun menjaga apa yang mungkin terjadi di sebagian waktu, fa fardun ala sabilil kifayah. Yani apa maksudnya? Jadi ada ilmu yang wajib diketahui oleh setiap orang sepanjang masa. Ada ilmu yang hanya bisa diketahui atau bisa diamalkan sewaktu-waktu, dan itu hukum mempelajarinya, itu hukum ilmunya itu fardun ala sabilil kifayah, fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Idza qama bihil ba'du fil baldati saqata 'anil baqin. Jika ada yang sebagian yang melaksanakan ilmu itu di suatu negeri, saqata 'anil baqin, maka gugurlah yang lain. Kewajibannya gugur bagi yang lain. Fa in lam yakun fil baldati may yaqumu bihi, jika tidak ada yang memiliki ilmu yang fardu kifayah itu dalam satu negeri, ishtaraku jami'an fil ma'thami,
maka seluruh apa istilahnya, kaum dalam negeri itu, seluruh orang dalam negeri itu fil ma'thami, dalam dosa. Fayajibu 'alal imami, maka jika demikian fayajibu 'alal imami, wajib bagi pemimpin ayyamurahum bidzalik, menyuruh mereka untuk menuntut ilmu yang fardu kifayah itu, wa yajburu ahlal baldati ala dzalik, dan memaksa penduduk negeri itu untuk menuntut ilmu-ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Apa? Ya Allah, seperti apa? Ilmu pertanian, ilmu kedokteran, ilmu perdagangan, ilmu perniagaan, dan lain-lain sebagainya. Ilmu pertanian, ilmu dan lain-lain sebagainya. Ilmu merawat jenazah. Kalau dalam satu negeri, kaum di suatu wilayah tidak ada yang tahu bagaimana ilmu merawat jenazah, dari memandikan, mengafani sampai menguburkan, ya semua masyarakat di negeri itu atau di wilayah itu berdosa. Wa yajburu ahlal baldati ala dzalik, dan hendaknya sang pemimpin memaksa penduduk negeri itu untuk belajar ilmu yang kifayah itu, yang hukumnya fardu kifayah itu. Faqilah, maka dikatakan bi anna ilma ma yaqa ala nafsi fi jami'il ahwal bi manzilati at-ta'am la budda li kulli wahidin min dzalik. Dikatakan bahwa sesungguhnya ilmu yang mesti terjadi bagi diri seseorang di sepanjang keadaan bimanzilatit ta'am, sama dengan contoh makan, ta'am, la budda li kulli wahidin min dzalik. Mau tidak mau, atau harus, tidak boleh tidak, wajib bagi seseorang untuk mempelajari. Wa ilmu ma yaqau fi ba'dil ahayin, jadi ilmu yang wajib bagi diri seorang dan itu berlaku sepanjang hal, sama dengan kedudukannya kebutuhan makanan, di mana seseorang setiap hari butuh makan. Wa ilmu ma yamu fi ba'dil ahayin, dan ilmu yang hanya dibutuhkan pada suatu waktu bimanzilati ad-dawa, kedudukannya sama dengan obat. Obat kan dibutuhkan hanya ketika kita sakit. Tapi kalau makan, kita butuh. Ya memang saya tidak akan makan kalau tidak lapar. Ya tapi kan lapar mesti sejalan dengan perjalanan kehidupan. Tapi kalau sakit, penyakit, kan tidak sejalan dengan perjalanan kehidupan. Ya, hal yang terjadi sewaktu-waktu. Jadi ilmu yang bersifat fardu kifayah itu daubahnya obat yang dibutuhkan ketika sakit. Yuhtaju ilaihi fi ba'dil awqat. Ya. Yang ilmu itu hanya dibutuhkan fi ba'dil awqat, sewaktu-waktu. Wa ilman nujumi bimanzilatil marad
fata'allumuhu haram. Dan ilmu nujum ini adalah ilmu dukun. Ya, ilmu tebak bintang itu. Wah, ini kamu lahir bulan apa? Bintang kamu, zodiak kamu Aries. Aries itu ya, kalau kamu hemat insya Allah. Enggak ada insya Allahnya di situ. Enggak ada kan ya? Hah? Coba baca kamu di zodiak itu. Asal kamu hemat, kamu kaya. Iya, hemat bakal kaya. Kamu hari ini harus hati-hati. Kalau tidak celaka. Fata'allumuhu haram. Maka mempelajari ilmu nujum, ilmu perdukunan itu hukumnya haram. Tidak boleh. Li'annahu yadurru, karena mempelajari ilmu perdukunan itu membahayakan. Wala yanfa, dan tidak ada manfaatnya. Wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadarihi ghairu mumkinin. Dan lari dari qada Allah ghairu mumkinin. Tidak mungkin. Qada Allah itu pasti. Kita tidak mungkin lari dari itu. Fayambaghi likulli muslimin, maka seyogyanya bagi setiap muslim ayyashtagila fi jami' awqatihi, menyibukkan dirinya di sepanjang waktu bizikrillahi ta'ala, dengan zikir kepada Allah, wa doa, dengan banyak doa, wa tawadhu, dengan tawadhu, tunduk, wa qiraatil Quran, dan dengan membaca Al-Quran, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Ya, syahrul Ramadan disebutkan syahrul Quran. Wassadaqat ad-dafi'a lil bala, dan memperbanyak sedekah yang daf'ul bala, yang menolak bencana. Wa yas'alullah ta'ala al-'afwa wal 'afiyata, dan memohon diri kepada Allah al-'afwa, ampunan, wal 'afiyah, dan apa afiyah, kesejahteraan fid dunya wal akhirah, dalam hidup dunia dan akhirat, liyasunahullahu ta'ala 'anil bala, agar Allah melindunginya dari terjadinya bala, fitnah, cobaan, wal afat, dan bencana. Fa inna man ruziqa ad-du'a, maka sesungguhnya orang yang diberi rezeki untuk selalu berdoa, diberi kesempatan untuk selalu memohon diri kepada Allah, lam yuhramil ijabata, tidak akan terhalangi ijabahnya, dikabulkannya doa. Nah, kita harus yakin bahwa apa yang diminta, apa yang kita doakan kepada Allah itu Allah mengabulkan. Untuk muni astajib lakum. Cuman ada penjelasan di sana bahwa ijabah Allah terhadap doa kita itu ada yang diberikan seketika langsung, ada yang tidak diberikan kepada kamu sebagai pemohon, tapi diberikan kepada keturunan nak potong. Makanya sering kita mendengar bi barakati doai abaina wa ummahatina, kan? Iya. As-sabiqinal awwalin. Barokah doa para bengetua. Kan bengetua, para bengetua kita
mudah-mudahan anak keturunan kami ya Allah. Wa dzurriyyatina kan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tidak hanya berdoa untuk dirinya berdoa kita itu, maka sungguh sangat apa ya, kalau boleh kita katakan durhaka mungkin. Maka bagian daripada kedurhakaan bila ada seorang anak melupakan doa untuk para pengetua, lebih-lebih yang kedua orang tua. Kita begini ini kan ya secara zahiriyahnya, secara usaha insaniyahnya kan karena bimbingan orang tua. Kata orang tua, ayo nak mondok, ayo nak sekolah, ayo nak ngaji, ayo nak sholat. Kan karena bimbingan orang tua. Itu. Maka celakalah orang yang melupakan jasa-jasa para pengetua kita. Doakan. Ya, doakan. Li arwahil marhumin min abaina wa ummahatina wa ahlina. Kan gitu. Tuh. Lam yuhramil ijabata fa in kana al bala'u muqaddaran yusibhu la mahalata. Sekalipun bala itu mungkin terjadi wala mahalata, dan bukan hal yang mustahil, tapi berkah doa bisa bala itu tidak terjadi. Berkah sedekah bisa menolak as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu mencegah terjadinya bala. Lakin yuyassiruhu Allahu alaihi wa yarzuquhu as-sabra bi barakatid du'a. Akan tetapi Allah memudahkan dirinya dan memberinya rezeki kesabaran bi barakatid du'a, barokah doa. Inilah makanya mari kita jangan malas-malas berdoa, ya. Habis sholat jangan mancal, ya. Duduk sejenak, zikir, wirid, ya. Doa. Ketika disinilah kita betul-betul bermunajat diri kepada Allah. Ketika di tempat sujud itulah, ketika di tempat sholat itulah, ketika di dalam masjid inilah yang mengkondisikan diri kita untuk apa ya? Pasrah diri kepada Allah. Gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya. Mohon pada Allah. Orang yang sering berdoa di sini disebutkan lam yuhramil ijabah. Tidak akan dihalangi ijabahnya itu. Oh ya, tadi saya lupa itu. Jadi ada yang diberikan apa yang diminta itu secara langsung, ada yang diberikan kepada keturunan, ada yang untuk menolak musibah. Jadi dengan doa itu kamu minta dialihkan oleh Allah untuk menolak musibah. Ya Allah, banyak umpamanya kau. Ya Allah, berilah saya harta yang banyak sehingga dengan harta itu saya bisa bersedekah. Tapi Allah Maha tahu kan. Wah, ini kalau diberi harta ini seperti kisah siapa itu? Sa'labi. Ya. Fir'aun diberi
kekuasaan yang demikian malah. Nah, ini kalau diberikan ini bisa sombong. Jadi daful bala. Atau ditunda nanti diberikan kepada dirinya di akhirat. Dengan demikian, maka kita selalu optimis. Setiap doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu dikabulkan. Ya, di samping tentunya memenuhi syarat-syarat yang lain. Itulah. Oleh karenanya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian sore ini memberi tambahan ilmu yang barokah, ilmu yang nafi, diberinya barokah pada Allah Subhanahu wa taala. Li hadhihi niyyah wa li hadzal raja wa du'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin. Demikian nakhtatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana